nafsunya dong, hawa nafsunya. Muhammad nyiumin batu atas keinginan hawa nafsunya nggak? Iya sama, aku ikutin. Oke, berarti umat Islam pengikut hawa nafsunya Muhammad. Sama. Oke. Berarti orang Islam pengikut hawa nafsunya Muhammad. Iya. Oke, katakan, ayo. Orang Islam pengikut hawa nafsunya Muhammad. Silakan katakan. Oke, orang Islam mengikuti hawa nafsu Nabi Muhammad. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini saya mengajak setiap kita semua untuk mendengarkan sebuah diskusi yang menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu antara Apologet Kristen, Edis TV dengan saudara kita dari Muslim. Biar diskusi ini memberikan kita pemahaman dan wawasan dalam kita mengerti tentang keimanan kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita saksikan diskusi ini. Selamat menyaksikan. Saudara Budi. Budi? Halo, selamat siang. Selamat siang, Saudara Budi. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamera Anda silakan nyalakan. Oke. Ya, silakan, Saudara Budi. Siapa yang menyuruh orang Islam untuk pergi ke Arab nyiumin batu? Kalau masalah mencium batu, tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang menyuruh. Berarti orang Islam ngikutin ajaran siapa? Orang Islam mengikuti para ulama yang menyatakan barang siapa berarti ajaran siapa? Tadi ajaran siapa? Ajaran siapa yang nyiumin batu? Ajaran itu memang ajaran agama Islam, tapi ajaran dari siapa? Ajarannya siapa? Nyiumin batu ke Arab ajarannya siapa? Ajaran agama Islam. Iya, dapatnya dari mana? Dari cara nabi-nabi sebelumnya mengikuti mencium apa yang dilakukan waktu ibadah. Muhammad, ajaran Muhammad. Semua nabi. Iya, bukan Muhammad yang ngajarin, betul? Nabi Muhammad bukan mengajari, tapi mengikuti cara. Oke, yang nyuruh Muhammad nyiumin batu siapa? Tidak ada. Kehendak sendiri. Berarti Muhammad nyiumin batu itu atas perintah hawa nafsunya, ngikutin hawa nafsunya? Bukan, mengikuti cara-cara Nabi sebelumnya. Okay. Coba tunjukkan pernyataan Muhammad bahwa saya mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Silakan. Kau fitnah Muhammad. Muhammad di alam kubur kau fitnah bahwasanya dia mencium batu mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Coba tunjukkan pengakuan Muhammad bahwasanya dia nyium batu karena ngikuti nabi sebelumnya. Silakan. Kau fitnah Muhammad, nggak kasihan kau sama dia dalam kubur. Kau fitnah dia. Untuk menunjukkan. Sungguh kau termasuk orang-orang pemfitnah. Baik. Tunjukkan ayatnya dalam hadis, dalam apa bahwa dia nyium batu itu ngikutin nabi-nabi sebelumnya. Silakan. Oke, para sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad waktu ibadah ke Mekah dia mencium. Enggak, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, Muhammad kan nyiumin batu nih. Dia nyiumin batu kan? Oke? Iya. Nah, waktu dia nyiumin batu itu, dia disuruh siapa? Karena aku sudah katakan, tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang nyuruh. Berarti dia ngikutin siapa? Mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Nah, di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Memang aku tidak ada dalil. Berarti kau fitnah. Ya. Fitnah. Kau fitnah Muhammad di dalam kuburnya. Kau fitnah dia bahwa dia disuruh nabi-nabi sebelumnya. Fitnah kau. Tidak, yang seperti kau ini, yang seperti kau inilah yang harus dilaporkan ke polisi karena kau memfitnah Muhammad. Tidak. Oke, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kita itu mempunyai sebagai orang Islam. Kita enggak, kalau orang ngomong harus dalil. Kalau ada orang ngomong harus ada dalilnya. Di mana Muhammad berkata, saya nyiumin batu ini karena saya mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Orang dia ketemu nabi-nabi sebelumnya aja enggak? Nabi siapa yang ketemu sama Muhammad? Dia ketemu nabi siapa? Jawab. Nabi Muhammad sudah jarak antara ke nabi dan ke nabi. Terus dari mana kau bilang dia ngikuti nabi sebelumnya? Dari mana kau bilang begitu?
Sedangkan dia tidak ketemu dengan Abraham, tidak ketemu dengan Ishak, tidak ketemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Kau bilang dia, saya ngikuti nabi-nabi sebelumnya. Fitnah yang keji. Dan tahukah kamu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Kita sebagai manusia berakal, ya kan, kita bisa membedakan mana itu fitnah, mana bukan. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya atau dasarnya bahwa Muhammad nyiumin batu itu karena dia ngikutin nabi-nabi sebelumnya? Tunjukkan. Coba. Silakan. Aku tak pegang apa-apa. Silakan. Guys, tap-tap layar guys. Tap-tap layar, like, share. Udah mulai macet-macet ini. Nggak tahu siapa yang macet-macet, dia atau saya nih. Silakan. Mereka ini teman-teman, kalau ngomong ngarang bebas. Qurannya nggak pernah dipakai. Ya kan? Pokoknya apapun ditanya, jawabannya pokoknya asal jawab aja. Ini kebiasaan. Makanya selama 13 tahun saya mendalami, saya tahu mereka ini ngarang bebas, bohong, mengada-ngada, saya tahu. Silakan. Tunjuk. Ya. Bohong kan? Sudah Anda akui Anda bohong? Sudah Anda akui Anda bohong? Ah, itu sih. Siap, sekejap nanti. Bentar, aku enggak akan merasa bohong. Oke, di mana Bang? Saya tunggu Bang. Saya tunggu masih... ayatnya bahwa Muhammad nyiumin batu karena dia terinspirasi dari nabi sebelumnya. Siapa? Siapa nabi sebelumnya yang nyiumin batu selain Muhammad? Ayo, silakan. Siapa? Sebutkan satu nabi yang tukang nyium-nyiumin batu. Siapa? Jawab. Oke, riwayat hadis Al-Bukhari 167. Silakan dibaca. Oke, langsung aja kan Arabnya ya, langsung saja. Sesungguhnya aku, Sayyidina Umar bin Khattab, mengetahui engkau hanyalah batu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jika tidak karena aku melihat Rasulullah SAW mencium, niscaya aku tidak akan menciumnya. Artinya sahabat Nabi melihat mencium. Gak usah dijelasin. Jadi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya engkau adalah hanya sebongkah batu yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu kata Umar bin Khattab kan? Iya, betul. Pertanyaan saya tadi apa? Pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaannya, di mana Nabi Muhammad menyuruh nyium batu, betul kan? Pertanyaan saya, di mana Muhammad berkata bahwa saya cium batu ini karena saya terinspirasi dari Nabi sebelumnya? Kamu malah ngutip perkataan Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab di dalam kepalanya dia merasa aneh, dia merasa berontak jiwanya. Kalau saya nggak lihat Muhammad nyium kamu, saya nggak akan mencium kamu. Seolah-olah di kepalanya Umar bin Khattab itu berontak. Ngapain batu-batu begini kok diciumin? Ya, seolah-olah di hati dia berontak ini. Ngapain kita ini kok nyium-nyiumin sebongkah batu? Makanya dia ngomong, seandainya saya tidak melihat Rasulullah, kau hanyalah sebongkah batu katanya. Pertanyaan saya, udah tahu sebongkah batu kok malah diciumin? Karena sudah dikatakan mengikuti adat. Nah, makanya pertanyaan saya, kan dia ngikutin Muhammad tuh. Pertanyaan saya, Muhammad ngikutin siapa? Jawab. Ya, Muhammad mengikuti kehendaknya sendiri kalau begitu. Berarti Muhammad mengikuti hawa nafsunya? Sebagai manusia mesti ada hawa nafsu. Berarti mengikuti hawa nafsu. Makanya saya bilang kalian ini pengikutnya Muhammad. Ya, kalian ini adalah pengikutnya Muhammad. Ya, Oke, betul. berarti Muhammad mengikuti hawa nafsunya. Kalian juga ikutin hawa nafsunya Muhammad. Berarti kalian mengikuti hawa nafsunya Muhammad. Iya. Oke, coba katakan, kami umat Islam, kami mengikuti hawa nafsunya Muhammad. Silakan. Jawab. Ikrarkan. Saya umat Islam mengikuti hawa nafsunya, adabnya, perintahnya yang diperintahkan oleh Allah. Semuanya aku ikutin. Enggak hawa nafsunya dong, hawa nafsunya. Muhammad nyiumin batu atas keinginan hawa nafsunya enggak? Iya, sama. Aku ikutin. Oke, berarti umat Islam pengikut hawa nafsunya Muhammad. Sama. Oke. Berarti orang Islam pengikut hawa nafsunya Muhammad. Iya. Oke, katakan, ayo.
Orang Islam pengikut hawa nafsunya Muhammad. Silakan katakan. Oke, orang Islam mengikuti hawa nafsu Nabi Muhammad. Oke. Mantap, saudara-saudara. Gini lah. Oke, berarti Aku jelaskan. jelas ya bahwa kau tuhankan Ya. Muhammad ya. Oke, kalau aku menuhankan Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad menuhankan Allah. Aku menuhankan Allah. Salah, Allah yang menuhankan Muhammad gimana? Mau kutunjukkan bahwa Allah yang menuhankan Muhammad, bukan Muhammad yang menuhankan Allah. Mau kutunjukkan? Silakan. Oke, baik. Kutanya sama kamu. Menurut Aisyah yang ngomong, siapa yang tiada lain menuruti keinginannya Muhammad, Allah atau Muhammad? Aisyah, menurut istrinya Muhammad, siapakah yang menuruti keinginannya Muhammad? Sigap menuruti keinginannya Muhammad, Allah atau Allah menuruti Muhammad atau Muhammad menuruti Allah? Silakan. Allah menuruti Nabi Muhammad menuruti apa yang diperintahkan Allah. Salah. Kata Aisyah, Allah lah yang menuruti keinginannya Muhammad. Mau saya tunjuk hadisnya? Silakan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Bahwasanya Allah tiada lain begitu cepat menuruti keinginannya Muhammad, ya. Nih, ada hadisnya. Jangan kau bilang nggak ada hadisnya. Sebentar, aku klik dulu, sabar. Sabar teman-teman. Al-Ahzab ayat 51. Kemudian tafsir. Nih, saya bacakan ya. Ada sumber-sumbernya, jangan dibilang nggak ada. Ya nggak apa-apa, ini cuma buat pengalaman saja, nggak apa-apa, jalan terus. Bukhari nih, Bukhari 4414. Saya bacakan ya, hadis Bukhari 4414. Nih. Sehubungan dengan turunnya surat Al-Ahzab 51-52 di mana perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau, begitu ya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk dikawini dan kalau Muhammad mau, maka itu boleh. Lalu Aisyah berkata, apakah pantas seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Maka turunlah ayat itu, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kau ingin di antara mereka dan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Maka Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak melihat Rabbmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Dalam bahasa Arabnya hawa. Jadi menurut Bukhari 4414, Aisyah, kata Aisyah, tidak dilihat oleh Aisyah ini Tuhannya Muhammad itu kecuali begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Silakan. Baik. Betul atau tidak perkataan Aisyah? Betul atau tidak? Baik. Baik, aku jelaskan sedikit. Mungkin aku tidak 100% terang atau mungkin ada salah pahaman juga sama Islamnya. Oke. Di sana Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Enggak bang, pertanyaan saya simpel. Jangan itu. Betul nggak bahwa Allah begitu sigap menuruti keinginan Muhammad? Sebagai manusia yang punya nafsu, jangankan Nabi Muhammad. Yang ditanya apa yang dijawab? Yang ditanya betul tidak Allah begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad? Itu kan tinggal konteksnya dulu. Apa yang dituruti? Konteks lagi. Aisyah istrinya Muhammad bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Iya. Nah makanya itu berarti siapa? Dulu. Berarti siapa yang menuruti siapa? Allah menuruti Muhammad apa Muhammad menuruti Allah? Sekarang yang ditanya Allah menuruti Muhammad atau Muhammad menuruti Allah? Kedua-duanya. Coba baca dulu. Gini aja lah. Anda ada perangkat lain nggak? Aku nggak ada perangkat lain. Kalau nggak ada perangkat lain gimana Anda bisa tahu? Coba bukakan dulu lah. Bukhari 4414. Yuk. Bukhari 4414.
Gimana ini guru orang-orang bebas saja. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari 4414. 441. Silakan. Di situ terbukti bahwa Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Hadis Bukhari 441. Ya, silakan dibaca. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Bentar. Telah menceritakan kami Zakaria bin Yahya, betul? Ya, silakan dibaca, terus. Kami Abu Usman Hasim berkata telah menceritakan kepada kami daripada Hasyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, adakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka macet, jangan macet. Lanjut. Allah menurunkan. Pelan, slow saja. Masa itu masih panjang. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Betul. Boleh menggauli. Ya, ayo lanjut. Istrimu. Lah, tapi ingat boleh lanjut. istrimu. Lanjut. Saya mau dengar, yuk. Keren ini ceritanya, yuk. Lanjut, yuk. Oke. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Lanjut. Istri, bukan. Oke. Lanjut. Siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang kamu inginkan untuk menggaulinya kembali dan perempuan yang telah mau kamu cerai maka tidak dosa. Berarti perempuan-perempuan yang udah dicerai boleh digauli Muhammad. Kecuali. Coba dibaca. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, betul nggak? Terguncang. Siapa yang kamu kehendaki? Terguncang, saudara. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dan perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Oke, jadi perempuan-perempuan yang sudah diceraikan Muhammad boleh digauli Muhammad. Ya tak boleh lah, sebab ini kecuali. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Bentar. Jangan terguncang. Ayo. Enggak terguncang. Ayo silakan baca ulang. Sabar nih, tunggu. Bentar. Sabar nih, bentar. Punya nih. Gaswat, saudara. Jasa. Silakan. Bentar, aduh, pula telepon aku. Waduh, sulit, saudara. Berat, saudara. Udah waktunya makan siang ini. Udah 1:30, ayo. Udah lapar dan haus. Yuk, silakan. Ayo. Oke, sambil nunggu dia teman-teman, saya iklan ya teman-teman. Channel Ledis TV yang asli, teman-teman jangan lupa ya. Profile channel Ledis TV itu ada nomor rekeningnya di profilnya itu ya. Klik nomornya itu, besarin. Nah, nanti di situ ada nomor rekeningnya dan ada link Sawerianya, teman-teman. Jika teman-teman ingin menyawer Ledis TV, teman-teman tinggal klik saja link Saweria sesuai dengan permintaan teman-teman. Bang, pasang dong link Sawerianya. Sudah saya pasang teman-teman di profilnya. Silakan lanjut, Bang. Jap. Mana ini semuanya aku kalau sudah kelang kabut. Jangan dihilang-hilangin gitu dah. Jangan dihilang-hilangin. Aduh, mana ini? Ayo. Ini gelap susah. Baca, silakan baca. Oke, kita lanjut dari 4414, kita baliknya langsung ke 44. 4414 dulu tadi, baca 4414 tadi. Baca 4414 tadi ya. Baca. Dosa yang kamu pertahankan kan tadi ayatnya, yang boleh dicerai boleh digauli lagi kan? Itu saja kan? Lanjut. Itu kan. Oke, kita cari 4415. Lanjut. Enggak, dihabisin dulu hadisnya itu, Bang. Habisin dulu. Lanjut. Ya, itu sudah habis. Mau gimana ini?
Enggak, baca dulu sampai selesai. Hadis 4414 itu dihabisin dulu. Lanjut. La ilaha illallah itu kan sudah terakhir tadi. Oke. Maka Aisyah berkata apa? Apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Tentang Tuhannya Muhammad. Apa kata Aisyah? Saya berkata, adakah seseorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli. Betul. Siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu. Betul. Terus. Dan boleh siapa yang kamu kehendaki perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa kamu. Paham? Terus. Itu yang kamu kena itu kan? Terus. Yang kamu cerai dekat sini. Ya, terus baca Sudah terus, jangan habis. Apanya selesaikan. terus? Baca sampai habis, baca sampai habis. Punya aku sudah Terus. habis nih. Nah. Di situ Aisyah berkata, maka demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Betul atau tidak? Ya betul. Oke. Makanya Sekarang saya bilang, pertanyaan. apa tugas Allah selain menuruti hawa nafsu Muhammad? Tugas Allah. Allah selain menugaskan ke Nabi Muhammad, semuanya itu nafsu umat manusia pun Berat, nafsu saudara, manusia saudara. pun Allah menghendaki semua mengikuti. Berat, saudara-saudara. Oke, jadi apa tugas Allah? Apa tugas Allah selain menuruti keinginan Muhammad apa? Menjaga makhluknya, mengingini Berat, saudara-saudara. keinginan makhluknya. Oke lah Bang, sampai ketemu lagi Bang. Sampai ketemu lagi. Kita jangan dipaksakan lagi lah. Berat. Itulah diskusi yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya melalui diskusi tersebut kita semua bisa memberikan penilaian dan kita semua tahu tentang apa yang harus kita imani, kita percayai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita taat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Karena itulah nilai tertinggi kekristenan, yaitu terletak kepada ketaatan kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-9, apa yang telah kamu pelajari, yaitu firman Tuhan, apa yang telah kamu dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan, apa yang telah kamu terima, yaitu pengajaran firman Tuhan, dan apa yang telah kamu lihat padaku, yaitu teladan hamba Tuhan, figur hamba Tuhan, Rasul Paulus, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Karena inilah nilai tertinggi di dalam kekristenan, yaitu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang harus kita taati dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 14 di sana dikatakan, jadilah anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila setiap kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mau dengaran dengan Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita diberkati oleh Tuhan melalui ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.